Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu Biasa kelima berdasarkan Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dan terang dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang seorang hakim yang sangat terkenal karena kejujurannya dan integritasnya. Integritas kepribadiannya sangat tinggi sehingga dia tidak pernah menerima sogokan dalam bentuk apapun. Kerap kali orang berusaha untuk menjatuhkan dia dengan menyampaikan tuduhan-tuduhan palsu. Tetapi karena ia tidak melakukan penyimpangan, maka tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepadanya tidak pernah bisa dibuktikan. Namun demikian, orang selalu berusaha untuk mencemarkan nama baiknya dengan bermacam-macam cara. Pada suatu hari, teman-teman dekatnya bertanya kepadanya, "Mengapa Anda tidak pernah membalas tuduhan-tuduhan itu?" Sang hakim menjawab dengan bercerita, "Di kampung saya hiduplah seorang janda dengan seekor anjingnya. Setiap kali bulan memancarkan sinarnya pada malam hari, anjing itu keluar rumah dan mulai menggonggong. Kemudian dia mengalihkan pembicaraannya kepada soal-soal lain. Salah seorang teman itu menyela dan bertanya, "Bagaimana dengan bulan dan anjing itu?" Dengan tenang hakim itu menjawab, "Oh, bulan itu tetap bersinar, sekalipun anjing itu terus menggonggong sepanjang malam." Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pesan dari cerita itu kiranya cukup jelas. Fungsi cahaya adalah menyinari atau memberi terang tanpa peduli entah orang menerima atau menolak kehadirannya. Bulan dalam cerita tadi tetap memancarkan sinarnya, sekalipun anjing itu tidak menyukainya. Demikian juga dengan sang hakim yang tetap bercahaya lewat integritas kepribadiannya, sekalipun banyak orang jahat yang tidak menyukainya. Demikianlah, setiap perbuatan baik tidak boleh goyah, sekalipun ada orang yang ingin menjatuhkannya. Janganlah kejahatan dibalas dengan kejahatan. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menggunakan dua macam gambaran tentang apa artinya menjadi orang Kristen. Gambaran pertama adalah garam. Kamu adalah garam dunia. Matius bab 5 ayat 13a. Dalam dunia kuno, garam mempunyai nilai yang sangat tinggi. Garam mempunyai beberapa fungsi. Antara lain, pertama, garam itu memurnikan. Ketika Yesus menyebutnya sebagai garam, dia bermaksud untuk menyatakan bahwa para pengikutnya haruslah menjadi contoh kemurnian seperti garam. Hidup mereka harus murni, jauh dari kepalsuan, kebohongan, ketidakjujuran, dan dosa-dosa lainnya. Kedua, garam itu mengawetkan. Kalau Yesus menyebut para murid sebagai garam dunia, maka dia menghendaki supaya orang-orang Kristen berusaha untuk menghindari hal-hal busuk dalam masyarakat, atau malah bukan menjadi sumber kebusukan di dalam masyarakat. Ketiga, garam membuat makanan menjadi enak. Demikianlah Yesus berharap supaya para pengikutnya harus bisa menggarami hidup masyarakat dengan sebanyak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan baik, sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih nyaman dan menggembirakan. Gambaran kedua adalah terang. Kamu adalah terang dunia. Matius bab 5 ayat 14a. Fungsi terang adalah menyinari dan menuntun. Ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka adalah terang dunia, maka hal itu berarti bahwa mereka harus menerangi dunia dengan perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama merumuskan dengan baik apa artinya menjadi terang bagi orang-orang lain. Bagikanlah makananmu kepada orang-orang lapar, dan bawalah orang gelandangan ke rumahmu. Apabila engkau melihat orang telanjang, berilah dia pakaian, dan janganlah menyembunyikan diri terhadap saudaramu. Pada waktu itulah
cahayamu akan merekah, laksana fajar, dan kesehatanmu akan pulih. Dengan kata lain, menjadi terang bagi orang lain berarti berbelas kasih kepada sesama dan berusaha untuk sama-sama meringankan penderitaan orang-orang lain. Hanya dengan demikian, cahaya kita akan bersinar laksana fajar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dengan menjadi garam dan terang dunia, kita semua diundang untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Yesus tidak mengatakan kamu dapat menjadi garam dan terang, melainkan kamu adalah garam dan terang dunia. Menjadi saksi Kristus berarti berusaha mempengaruhi orang-orang lain untuk berbuat baik berdasarkan contoh-contoh perbuatan baik yang kita lakukan. Hendaknya kita selalu ingat bahwa hakikat panggilan kita sebagai orang-orang Kristiani adalah menjadi garam dan terang di mana saja, baik di dalam keluarga maupun di tempat kerja dan di tengah masyarakat pada umumnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.